Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Nurnia Hazwani. Saya dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan isolator. Nah, sebelum kita membahas tentang bahan-bahan isolator, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu isolator. Isolator sendiri merupakan kebalikan dari konduktor, yaitu bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai penyekat atau pembatas dari bahan konduktor. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita bahas tentang bahan-bahan isolatornya. Yang pertama itu ada bahan padat. Jadi bahan padat ini teman-teman ada lagi nih bagian-bagiannya. Yang pertama itu bahan tambang. Yang kedua bahan berserat. Yang ketiga gelas dan keramik. Yang keempat plastik. Yang kelima karet ebonit dan bakelit. Yang keenam bahan yang dipadatkan. Yang ketujuh bahan isolasi PVC. Dan yang terakhir yang kedelapan itu adalah bahan polietilen atau PE. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas bahan yang pertama, yaitu bahan tambang. Bahan tambang yang pertama, asbes, yaitu bahan berserat, tidak kuat, dan mudah putus. Asbes ini baik digunakan untuk isolator listrik. Bahan tambang yang kedua, batu pualam, yaitu batu kapur atau dolomit yang merupakan bongkahan batu besar yang dipotong-potong menjadi lempengan tebal dengan ukuran tertentu. Bahan tambang yang ketiga, mika, yaitu bahan yang mempunyai sifat-sifat teknis yang baik sehingga banyak digunakan sebagai bahan isolator. Bahan tambang yang keempat, mikanit, yaitu mika yang telah mendapat perubahan bentuk maupun susunan bahannya sesuai kebutuhan. Tujuan melapis mika dan terkadang dengan tambahan kain, kertas, atau pita adalah untuk memperoleh tebal yang dikehendaki agar dapat mempertinggi daya sekat listrik dan untuk menambah kekuatan mekanis agar tidak retak jika digulung atau dilipat. Bahan tambang yang kelima, mika folium, sejenis mikanit dan sebagai bahan yang memakai mika yang ditaburkan di atas lapisan kertas tipis dengan perekat pernis serta bahan sintetis lainnya. Mika folium sangat mudah dibengkokkan dengan cara pemanasan, serta dipakai sebagai isolator untuk membungkus kawat atau bahan lilitan mesin listrik tegangan tinggi. Bahan tambang yang keenam, mikalek, yaitu dengan menggunakan gelas dan plastik sebagai bahan dasar, bubuk mika sebagai pengisi dan ditambah perekat pernis kemudian dicetak. Pengepresan cetakan membutuhkan suhu yang tinggi untuk dapat melunakkan gelas, sehingga bahan ini mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan tambang yang ketujuh, batu tulis, yaitu merupakan bahan isolator dengan bentuk berlapis-lapis dan mudah dibelah-belah dengan pahat atau martil. Batu tulis ini tidak dapat digosok halus seperti pualam, mempunyai mekanis kuat sebagai isolator, tetapi kurang menarik dan dapat menyerap air, walaupun lebih tahan terhadap asam dan panas, tetapi bahan ini sudah jarang dipakai. Bahan tambang yang terakhir adalah pologopite dan muscovite. Pologopite yaitu batu ambar mika yang mengandung kalium, silikat, magnesium, dan aluminium yang berasal dari Kanada dan Madagaskar. Sedangkan muscovite adalah mika putih yang mengandung kalium, silikat, dan aluminium yang merupakan salah satu bahan isolator terbaik karena lebih kuat, lebih keras, lebih fleksibel daripada pologopite dan juga tahan terhadap asam dan zat alkali. Yang kedua, bahan berserat. Bahan berserat pertama, benang. Dalam bidang kelistrikan, benang banyak digunakan sebagai isolator kawat. Pemakaian benang banyak dipakai untuk isolator kawat halus yang digunakan dalam pembuatan pesawat-pesawat cermat seperti pengukuran listrik. Sekarang banyak digunakan benang sintetis dari bahan plastik, gelas, dan sebagainya karena lebih kuat dan tahan panas. Bahan berserat kedua, tekstil. Selain tekstil dari kapas, ada juga yang terbuat dari serat yumbu-yumbuhan yang dikenal dengan nama linen. Bahan ini lebih kuat daripada kertas. Pada tekstil ini, ada juga yang terbuat dari bahan tiruan sintetis, di mana bahan ini digunakan dalam bidang kelistrikan sebagai isolator kawat-kawat lilitan mesin listrik, pengikat, dan sebagainya. Bahan berserat ketiga, kertas. Kertas adalah termasuk bahan berserat yang seratnya pendek.
Kertas atau karton pada dasarnya adalah selulos atau asetat, dibuat dari merang, bambu, atau kayu menggunakan proses kimia. Kertas yang digunakan untuk bahan isolator, selulosnya digoda dengan senyawa alkali. Sifat dari selulos alkali dibanding dengan kertas biasa adalah secara mekanis lebih kuat dan lebih tahan terhadap panas. Bahan berserat yang keempat, prespan. Prespan juga sebetulnya kertas karena bahan dasarnya sama, hanya berbeda sifat-sifatnya saja. Dibandingkan dengan kertas, prespan lebih padat sehingga kurang menyerap air. Prespan lebih padat karena pembuatannya ditekan dengan tegangan tinggi, sehingga lebih keras dan lebih kuat. Tetapi dapat dibengkokkan dengan tidak retak-retak sehingga baik sekali untuk isolator alur stator dan rotor mesin listrik. Juga pada transformator sebagai isolator lilitan kawatnya. Bahan berserat yang kelima, kayu. Pada tahun-tahun yang silam, kayu banyak digunakan sebagai isolator, misalnya untuk tiang listrik, karena terdapat di mana-mana dan harganya murah. Sekarang kayu banyak terdesak oleh besi, beton, dan bahan sintetis. Kelebihan kayu adalah kekuatan mekanisnya cukup tinggi, tergantung dari macam dan kerasnya kayu. Tetapi kelemahannya adalah menyerap air, dapat rusak karena hama, dan penyakit serangga sehingga mudah rapuh. Supaya daya tahannya lama, maka kayu harus diawetkan terlebih dahulu. Bahan berserat yang keenam, fiber vulkanisir. Proses pembuatan bahan ini sebelumnya digulung pada silinder baja. Kertas dilewatkan melalui larutan klorida seng yang panas. Tiap lapisan direkatkan dengan perekat sampai mencapai tebal lapisan yang dikehendaki pada gulungan tersebut. Pembersihan kembali zat klorida seng dilakukan dengan air bersih. Kemudian dipres menjadi lembaran, papan, atau dibuat pipa dengan tebal antara 0,5 sampai 25 mm. Bahan ini kuat sekali, tetapi menyerap air sehingga sebelumnya dilapisi dahulu dengan parafin, minyak transformator, atau zat lain serupa. Bahan berserat yang ketujuh, kain pernis. Kelebihan bahan ini adalah fleksibel, kekuatan mekanisnya tinggi, sedangkan lapisan pernisnya merupakan isolator listrik yang baik, sehingga daya isolator semacam ini sangat luas digunakan pada pekerjaan mesin listrik, peralatan, serta kabel listrik selain dijadikan pita dan pembalut. Bahan berserat yang terakhir, pita isolator. Bahan ini banyak digunakan dalam bidang instalasi listrik, yang merupakan pita isolator dengan campuran karet dalam gulungan kecil antara 1 dan 5 cm lebar dan garis tengah luar kira-kira 15 cm. Tebal pita kira-kira 0,25 mm. Sekarang banyak pita perekat terbuat dari bahan sintetis kuat dan tidak menyerap air, tetapi tidak untuk suhu yang tinggi. Yang ketiga, gelas dan keramik. Yang pertama, gelas. Gelas merupakan isolator yang baik untuk arus listrik, tetapi kekuatan mekanisnya kecil dan sangat rapuh, tidak seperti bahan keramik. Pemakaian dalam teknik listrik antara lain untuk pembuatan bola lampu pijar, termometer kontak, atau untuk mengontrol suhu tertentu di suatu tempat, seperti tempat penetesan telur, dan lain-lain. Yang kedua, keramik. Keramik yang digunakan untuk keperluan teknik listrik harus mempunyai daya sekat yang besar dan dapat menahan gaya mekanis yang besar seperti porselin. Bahan isolator dari porselin seperti isolator lonceng, isolator mantel, isolator cincin, isolator tegangan tinggi, sekering pipa porselin, dan lain-lain. Yang keempat, plastik. Bahan plastik yang pertama yaitu termoplastik. Bahan ini pada suhu 600 Celcius sudah menjadi lunak, dan pemanasan sampai mencair tidak merubah struktur kimiawinya. Bahan plastik yang kedua yaitu thermosetting plastik. Bahan ini setelah mengalami proses pencairan dan dicetak menjadi barang akan mengalami perubahan struktur kimiawi, hingga tidak dapat lunak lagi walaupun dipanaskan. Yang kelima, karet, ebonit, dan bakelit. Yang pertama, karet. Karet merupakan bahan penting untuk isolator dalam teknik listrik yang terbuat dari getah bermacam-macam pohon karet. Salah satu di antaranya Hevea brasiliensis yang menghasilkan karet terbanyak dengan kualitas tinggi. Yang kedua, ebonit. Bahan dasar ebonit adalah karet
Dan untuk mendapatkan kekerasan dicampur dengan belerang dan bahan tambahan lainnya sekitar 30-50% dengan melalui proses vulkanisasi yang lama. Dalam perdagangan, ebonit berbentuk lempeng, batang, atau pipa dengan bermacam-macam ukuran. Yang ketiga, bakelit. Bakelit adalah bahan paduan secara kimia bermacam-macam zat. Yang pertama kali dibuat oleh perusahaan bakelit, yang kemudian dibuat oleh perusahaan lain dengan nama sendiri-sendiri seperti perusahaan Philip dari Belanda dengan nama Pilit, perusahaan Hasemir dengan nama Hajelit. Yang keenam, bahan yang dipadatkan. Bahan yang dipadatkan. Bahan isolator yang dipadatkan mula-mula cair kemudian dijadikan padat. Bahan ini banyak dipakai sebagai pelapis, pengisi, pemadatan atau impregnasi, dan perekat bahan isolator padat. Beberapa bahan yang dipadatkan antara lain lilin dengan parafin, damar, dan bitumin. Yang ketujuh, bahan isolasi PVC. Bahan isolasi PVC. Pada suhu kamar, PVC ini keras dan rapuh. Dan supaya dapat digunakan sebagai bahan isolasi kabel, PVC harus dicampur dengan bahan pelunak atau plasticizer. Bahan pelunak yang dicampur umumnya sebanyak 20% hingga 40% dan bahkan lebih. Dan hasil campuran ini disebut kompon PVC. Dan yang terakhir, yang kedelapan, polietilen atau PE. Polietilen atau PE. Bahan polietilen atau PE ini lebih mudah terbakar. Kalau PE dibakar, nyala apinya akan menjalar, bahkan setelah sumber apinya disingkirkan. Karena itu, PE hampir tidak pernah digunakan untuk kabel-kabel arus kuat, kecuali XLPE atau cross-linked polyethylene. Karena sifat PE yang baik pada frekuensi tinggi, maka banyak digunakan untuk kabel-kabel telekomunikasi. Kelebihan PE dibandingkan PVC adalah tidak lebih mudah menyerap air, dan kalau digunakan di tempat yang lembab atau basah, tekanan isolasi PVC akan lebih menurun dibandingkan dengan PE. Nah, itu tadi teman-teman bahan padat isolator. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang bahan cair, yaitu ada minyak transformator dan minyak silikon. Yang pertama, minyak transformator. Yang pertama, minyak transformator. Minyak transformator adalah minyak mineral dari hasil pemurnian minyak mentah. Dalam pemakaiannya, minyak ini akan menimbulkan hidrokarbon dikarenakan pengaruh dari panas rugi-rugi dalam transformator. Sebagian besar dari transformator tenaga memiliki kumparan-kumparan yang intinya direndam dalam minyak transformator, terutama pada transformator tenaga yang berkapasitas besar. Karena minyak transformator mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau disirkulasi, dan juga berfungsi pula sebagai isolasi atau memiliki daya tegangan tembus tinggi, sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Yang kedua, minyak silikon. Yang kedua, minyak silikon. Minyak silikon ini lebih unggul dari minyak transformator, namun harganya lebih mahal, tetapi mempunyai kelebihan antara lain sudut kerugian dielektriknya kecil, higroskopisitasnya dapat diabaikan, dan resistivitas panasnya relatif tinggi. Setelah membahas bahan padat dan bahan cair, yang terakhir kita akan membahas bahan gas. Jadi teman-teman, bahan gas ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, gas sederhana. Yang kedua, gas oksida. Yang ketiga, gas hidrokarbon. Dan yang terakhir, yang keempat, gas elektronegatif. Yang pertama, gas sederhana. Yang pertama, gas sederhana. Contohnya, udara, nitrogen, helium, hidrogen, dan lain-lain. Yang kedua, gas oksida. Yang kedua, gas oksida. Contohnya, gas karbon dioksida dan gas sulfur dioksida. Yang ketiga, gas hidrokarbon. Yang ketiga, gas hidrokarbon. Contohnya, metana, etana, propana, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, gas elektronegatif. Yang terakhir, gas elektronegatif. Contohnya, gas sulfur heksafluorida dan CH2C12.
Sekian video pembahasan tentang bahan-bahan isolator dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.